Shalom, selamat pagi Sobat Runa. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sobat Runa, di sini Coach akan menceritakan sedikit dari firman Tuhan. Tetapi sebelum Coach menceritakan, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat, anugerah dan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan memampukan kami di pagi yang indah ini untuk menghirup udara-Mu yang segar. Tuhan Yesus berkati juga hamba-Mu yang akan menceritakan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang mau mengucapkan menjadi berkat dan pedoman bagi mereka yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sobat Runa, bacaan kitab kita terambil dari Wahyu 22 ayat yang pertama sampai yang keempat, yang menyatakan Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang menyatakan, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka." demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sobat Runa, bacaan perikop kita adalah Kronos dan Kairos. Dalam pedoman iman Israel terdapat suatu perintah yang mengatakan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bisa dilihat di Ulangan 6 ayat ke-8. Perintah ini disimbolkan orang Yahudi di dalam memakai kotak kecil hitam yang diikat di dahi saat mereka melakukan beribadah. Perilaku ini juga muncul pada kekristenan di masa bapak-bapak gereja 100-300 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, Bapak Gereja Tertullianus atau hidup pada abad kedua pernah berkata, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita menandai di dahi dengan tanda salib. Sobat Runa, dengan tanda itu Allah bermaksud agar umat selalu mengingat perintah Tuhan. Dan bagian tubuh yang dianggap sebagai tempat hati, akal budi, dan jiwa adalah otak yang ada di kepala. Oleh sebab itu, di dahi dijadikan simbol dari penerimaan umat terhadap perintah Tuhan. Tidak hanya otak, waktu juga adalah anugerah Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada dua yang menunjukkan pada waktu, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos adalah waktu yang berjalan secara terus-menerus atau secara teratur, seperti tahun, bulan, minggu, hari, dan jam. Sedangkan Kairos adalah waktu yang dilihat sebagai kesempatan untuk suatu peristiwa, seperti waktu untuk bangkit, waktu untuk mundur, waktu untuk berjuang. Jadi di sederhana ini, Sobat Runa, Kronos itu melihat waktu dengan angka, sedangkan Kairos melihat waktu dengan peristiwa. Sobat Runa, sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru. Secara Kronos, tahun ini adalah tahun 2022. Secara Kairos, tahun ini adalah tahun kesempatan untuk memulai hidup baru. Tahun 2022 ini bukan sekedar angka, melainkan suatu tanda Tuhan, kehidupan baru bagi kita yang menjadi umatnya. Terpujilah Tuhan alam semesta. Selamat memasuki tahun 2022 Sobat Runa, dan selamat untuk memulai hidup baru, pengharapan baru, iman yang baru, dan kekuatan yang baru. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi yang indah ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kita lakukan, yang kita dengarkan menjadi pedoman bagi hari lepas hari kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga di dalam aktivitas kami, Tuhan, yang kami akan lakukan. Tuhan, tolong campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Selamat tahun baru Sobat Runa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.